Terakhir sekarang, silahkan topiknya Ikhwan Fisabilillah dan juga saudara-saudari kekristenan di masing-masing channel yang dicintai dan difavoritkan. Topiknya perpuluhan. Ini yang kontra yang mana ya? Gue bingung sebenarnya. Yang kontra tuh berarti lu lah ya, Lairudi ya, kontra ya? Aku yang kontra. Oke siap, Lairudi kontra perpuluhan, Luga pro perpuluhan. Silahkan dilanjut lah ya ke opening statement. Tunggu. Sabar, tunggu dulu. Oh belum lah. Tunggu belum. Sabar, 2 menit lagi, 2 menit. Belum muncul punya aku. Luga, lu tempat lu dingin banget ya? Sampai kemeja sama jaket. Di borong-borong tuh daerah dingin. Oh siap. Gue kira paru-paru basah. Enggak dong, kan gue bayar perpuluhan, dijauhkan Tuhan dari segala penyakit. Siap. Oke. Udah. Kita mulai perpuluhan. Oke siap yuk, saudara-saudari kekristenan yang di Lairudi, kita udah lanjut lagi babak kedua. Topiknya Menurut perpuluhan. saya jangan terlalu lama. Lairudi ini ngomong terlalu lama banget. Iya enggak, yang sekarang enggak, kita persingkat. Yang sekarang kita Iya. Pakai waktu aja, pakai waktu. Pakai timer dong, Aki MDN atau Aki Zion, tolong dong timernya 2 menit, dilihatin. 2 menit juga cukup. 2 menit, 2 menit. Biar nggak terlalu panjang. Bang Luga, Bang Rudi, ini kalau ada ini kan ada alarmnya ininya. Jadi kalau bunyi berhenti ya. Langsung bunyi nih soalnya. Bunyi Tadi oke, satu aja yang buka ya. Satu aja yang dibuka biar bunyi. Nah ini gua bikin kecil gini ya, ini ini kebiasaan, biasanya dari kekristenan itu kurang ngecek ke layar Zoom, jadinya nggak tahu waktunya udah berapa lagi. Lairudi, Luga terutama, lihat waktu ya, ada di layar ini. Jadi bisa di-arrange supaya penutup statement itu nggak bentrok dengan waktu akhir. Bentar, ini masih disiapin dulu. Bentar lagi disiapin. Oke, berapa menit ini? 2 ya? Bikin aja 2 menit. Oke, kita coba dulu 2 menit yang gua rasa ini nggak akan cukup, cuma kita coba dulu aja. Kayaknya 3 menit deh. 3 menit baru cukup. 3 oke 3 menit. Mau opening sama mau tanya jawab 3 menit semuanya. Mulai. Oke sip, silahkan dimulai lah ketika berbicara. Siapa duluan? Siapa ya? Lu gak ya? Aku. Oh iya, Lairudi. Gantian dong. Ya, gantiannya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan muslim ya yang menyediakan ruang ini. Sebenarnya memang lucu-lucu juga kalau kami debat di sini, nggak apa-apa, dan itu hal yang baik ya untuk pembelajaran bagi semua orang, baik bagi kawan-kawan muslim maupun yang Kristen. Ya, opening statement dari saya bahwa perpuluhan itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi 12 suku itu ya, yang mana pengutipnya itu adalah kaum Lewi ya, dan itu juga sudah dijelaskan terakhir di Ibrani 7 ya kawan-kawan ya, bahwa hanya ada 2 orang yang keluar dari jalurnya Lewi, yakni orang yang menerima perpuluhan yang bukan dari keturunan Lewi, namanya Melkisedek. Orang yang memberi perpuluhan yang bukan dari keturunan 11 suku bangsa Israel, itu juga namanya Abraham. Jadi kalau kenapa saya tidak melaksanakan itu? Karena memang benar bahwa perpuluhan itu, pertama saya bukanlah orang 11 suku Israel, dan yang mau saya berikan juga bukanlah orang Lewi, tetapi orang Batak di sini atau orang Jawa, orang apalah, sehingga saya tidak memberikan itu lagi. Dan ketika Yesus datang juga, Yesus belum ada saya lihat di situ memberikan perpuluhan. Tetapi di dalam kedatangan Yesus memang ada bicara perpuluhan, tetapi menempatkan perpuluhan itu kepada tempat yang tidak menguntungkan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada seorang yang berdoa di dalam bait Allah itu kan, aku sudah membayar perpuluhan Tuhan, aku melaksanakan hukum ini segala macam. Ada yang satu lagi bilang apa? Aduh Tuhan, aku belum pernah memberi perpuluhan atau apalah gitu ya. Di situ Yesus malah membela orang yang tidak memberi perpuluhan itu ya. Tapi tidak dan menempatkan orang yang memberi perpuluhan itu pada posisi yang tidak menguntungkan. Semoga juga mengerti apa arti tidak menguntungkan. Nanti nggak tahu pula susah kita. Nah, kemudian yang saya lihat sekarang, lantas dari mana gereja bisa bertumbuh? Namanya persembahan. Kalau persembahan, berilah, tidak harus dari kelebihan, dari kekurangan juga bisa. Seorang ibu yang memberi persembahan itu, dia memberi dari kekurangannya. Artinya lebih dari 10%. Mungkin itu 1000% ya. Kalau kita rela, ngapain 10%? Dikit kali. Kasih 1000% misalnya. Nah, dan zaman sekarang ini perhitungan perpuluhan itu pun sering dipleset-plesetkan. Karena orang juga sayang, ada rasa sayang untuk memberi. Misalnya perpuluhannya 1 miliar, hitungannya dari mana pun tidak jelas ya. Kalau zaman dulu memang ada hasil padi, hasil panen, hasil ini kalau orang Yahudi. Nah, kalau kami mengambil perpuluhan, maka juga harus mengambil yang namanya sunat, karena itu juga hukum hanya kepada Yahudi. Terus tidak memakan lemak, karena itu juga perpuluhan pula peraturan kepada bangsa Yahudi. Tidak memakan pangkal paha, itu juga peraturan kepada orang Yahudi. Jangan hanya
perpuluhan yang diambil, yang lain-lain hukumnya tidak. 10 hukum Taurat pun harus dikenakan. Contoh hukum rajam, hukum nyawa ganti nyawa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke. Jadi begini. Bentar, bentar lihat itu timernya belum reset. Oke, mulai. Yuk. Oke. Makanya kan Alkitab itu kita tidak bisa menafsirkan mengandalkan otak kita. Itu firman Tuhan. Butuh Tuhan sendiri yang mengajarkan mana yang masih berlanjut, mana yang tidak perlu berlanjut. Ada hukum seremonial seperti sunat, nggak makan babi. Itu berlangsung hanya untuk satu dekade. Artinya setelah Yesus mati di kayu salib itu udah nggak berlaku lagi. Tapi ada hukum-hukum yang memang itu berlanjut, karena kalau tidak ada itu kerajaan Allah tidak bisa bergerak. Hukum perpuluhan memang diberikan kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel mengajarkannya kepada bangsa-bangsa. Bukan perpuluhan itu diajarkan kepada Israel, justru hanya Israel saja yang membayar perpuluhan, bukan seperti itu. Hukum perpuluhan itu diajarkan kepada bangsa Israel supaya Israel mengajarkannya kepada bangsa-bangsa. Perpuluhan itu apa? Supaya ada biaya operasional gereja, ada biaya operasional rumah Tuhan. Coba misalnya kalau tidak ada perpuluhan, suka-suka kalau kasih 2.000, kasih 3.000. Contoh di dalam gereja di sini nggak ada perpuluhan, dicek persembahan 2.000 5 biji, uang goceng 5.000 3 biji. Bagaimana lalu bisa membangun kerajaan Tuhan dengan duit-duit segini? Namanya manusia, nggak semua orang benar. Kalau dia lagi stres, bisa dia nggak ngasih, bisa dikasih daun loh. Bahkan memang pengalaman yang udah 1 abad terakhir ini, orang ngasih perpuluhan itu, ngasih persembahan itu banyak 5.000, 2.000, 3.000. Lalu bagaimana kerajaan Tuhan bisa berjalan kalau orang ngasihnya sembarangan dengan alasan sukarela, sukarela. Tapi kerajaan Tuhan ini nggak bisa disukarelain. Makanya Tuhan membuat hukum per 10. Jadi dari 1/10 penghasilanmu itu untuk kerajaan Tuhan. Sehingga apa? Kerajaan Tuhan itu bisa kokoh. Nah, kalau suka-suka kau dalam 1 abad ini udah dicek persembahan-persembahan di HKBP 2.000-an, 3.000-an, goceng 10.000. Kalaupun di kantongnya ada 100.000 ditukar ke warung, tukar uang 5.000-an gua. Itu udah 1 abad, udah berapa abad itu yang terjadi di dalam gereja. Nah, kalau seperti itu, betapa hancurnya rumah Tuhan. Apakah kerajaan Tuhan bisa dibangun dengan pemberian lo yang suka-sukanya? Makanya Tuhan tahu manusia, tidak ada manusia yang punya hati yang benar-benar untuk Tuhan. Makanya dibikinlah hukum perpuluhan supaya kerajaan Tuhan ini bergerak. Nah, si Rudi ini adalah antikris. Dia nggak mau kerajaan Tuhan bergerak, makanya diajarkan jangan kasih perpuluhan, cukup aja sukarela. Sukarela lo berapa? Ada lo orang sukarela lo kasih 2.000. Ada orang sukarela sementara Lo dibilang lihat timernya. Silakan, Rudi. Oke, terima kasih. Saya menangkap poin 2 ya, dibilangnya saya antikris. Lugat Tambunan, kau tidak pernah membaca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kau menetapkan seseorang harus 10%, pertama dia miskin, ya, dan dari dia miskin itu, dia harusnya uangnya gajinya 1 juta, 100.000, 10%-nya, dia itu memberi tapi bersungut-sungut, itu menjadi batu sandungan. Tetapi kalau dia memberi dengan rela hatinya, katakan kau minta 2.000, kau bilang bagaimana membangun kerajaan Tuhan? Kau berada sekarang ini di Toba. HKBP itu yang mau kau maksud, atau HKI atau GKPI, buktinya mereka bisa maju, bisa bangun gereja besar-besar. Apa yang kau dalilkan tidak ada terbukti satupun. Dengan uang 2.000 orang tidak bisa membangun gereja. Betul yang kau bilang kau nabi palsu. Semua yang kau bilang dalilnya tidak bisa kau buktikan. Nol besar. Kau bilang 2.000, bisa apa kerajaan Tuhan? Buktinya bisa. Oke. Sekarang ku ajari kau mengenai Ibrani 7. Di dalam Ibrani 7 sejelas dikatakan di sini, ya, bahwa ini ayat 5 mulai, ya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Tidak dikatakan untuk memungut persepuluhan dari Lugat Tambunan, yaitu dari saudara-saudara mereka, yakni 11 suku Israel. Tidak dikatakan yaitu dari orang Indonesia, nggak ada itu. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Jadi hanya Melkisedek lah yang memungut perpuluhan, dia bukan Lewi. Dan Melkisedek kemuliaannya tidak diberikan kepada orang lain kecuali kepada Yesus.
Berarti orang-orang yang menerima perpuluhan itu adalah orang-orang yang mengambil kemuliaan Melkisedek, ya. Dan orang-orang yang memberi perpuluhan juga adalah orang-orang yang mengambil kemuliaan Abraham. Itu tidak bisa. Abraham hanya satu di dunia. Kalau yang diserupakan ada. Melkisedek juga hanya satu di dunia ini, ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa lebih rendah diberkati yang lebih rendah diberkati orang yang lebih tinggi. Jadi jelas di sini bahwa perpuluhan itu tidak bisa sembarangan diberikan oleh orang, bahwa perpuluhan tidak bisa sembarangan dipungut orang. Ibrani 7. Jangan kau melawan firman Tuhan juga, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke. Perpuluhan diperintahkan Tuhan kepada Israel karena Tuhan itu tidak mau ngomong ke bangsa-bangsa lain. Tuhan memilih Israel untuk menjadi wadah perwakilan untuk bangsa-bangsa. Perwakilan, bukan ajarannya hanya untuk Israel. Paham kan? Israel itu cuma mewakili ajaran Tuhan supaya Israel nanti mengajarkan ajaran itu kepada bangsa lain. Kau jangan sesat. Ya Tuhan ngomong ke Israel, ya memang Tuhan ngomongnya sama Israel, dan memang Tuhan nggak ngomong sama bangsa lain dianggap dia anjing. Tetapi Tuhan memakai mereka supaya mereka ngajarin loh kepada bangsa lain. Untuk apa perpuluhan itu? Supaya ada dana operasional. Tidak bisa. Shalom semuanya, teman-teman. Sebelum menyaksikan video ini, harap dibantu di subscribe ya, di like dan di share agar saya terus semangat, dan harap juga ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman dan supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu ya di subscribe agar saya terus semangat dan supaya channel ini terus berkembang, dan dukung terus channel ini supaya ditonton juga sama Kadrun. Amin, supaya Kadrun bertobat. Amin. Oke, selamat menyaksikan. Kerajaan Tuhan itu didirikan dari sukarela orang. Emang panti asuhan bisa dengan hidup dari sukarela, tapi kerajaan nggak boleh hidup dari sukarela. Kerajaan itu harus hidup dari upeti. Ini kerajaan. Masa kita memberikan pajak kepada perusahaan, kepada negara itu berdasarkan sukarela? Kalau lo ngasih sukarela, nih negara ini nggak bisa jalan. Negara, kerajaan itu nggak bisa persembahan pakai sukarela. Coba misalnya, gua ngasih upeti ke negara, goceng. Iya, negara yang runtuh lah negara, ngaco nih. Makanya jangan samain persepuluhan sama persembahan. Persepuluhan itu adalah seperti upeti untuk kerajaan Tuhan. Persembahan ya bentuk kasih lo kepada Tuhan. Tapi persepuluhan itu upeti. Sama seperti pengusaha. Dia harus ngasih upeti pajak kepada Presiden Jokowi. Sebagai apa? Sebagai upeti. Untuk apa? Untuk kelangsungan negara. Lo kalau ngasih sesuka hati lo, oh ini saya kasih jeruk nih, ya negara rubuh dalam hitungan detik. Makanya kerajaan Tuhan juga begitu, hidup dari upeti, penetapan pajak negara yaitu perpuluhannya kerajaan Tuhan. Nggak mungkin kerajaan Tuhan lo dirikan dari berdasarkan belas kasihnya lo. Emang siapaan lo aja manusia berdosa yang perlu ditebus. Kerajaan Tuhan itu harus ada suatu perjanjian, yaitu persepuluhan, supaya kerajaan Tuhan itu berdiri. Makanya suku Lewi itu tidak dikasih tanah berdasarkan perjanjian, untuk supaya mereka mendapatkan hidup dari. Kalau coba ngasih sukarela, orang Lewi kan digembel semua. Ah, ini goceng nih buat lo nih. Ah, suka-suka gua dong. Nggak bisa seperti itu untuk kerajaan Tuhan. Emang lo kira itu? Kecuali yayasan kau, yatim piatu itu boleh orang yang sukarela. Kerajaan Tuhan lu suruh sukarela, lo yang dipotong. Oke, lanjut. Sudah? Udah. Oke. Waktunya udah. Oke. Saya dapat beberapa poinnya. Pertama, Tuhan tidak berbicara kepada bangsa lain. Tuhan berbicara itu. Rasul Paulus berbicara kan kepada bangsa lain itu. Bahwa Lewi yang ditugaskan memungut perpuluhan dari saudara-saudaranya. Bukan ada dari orang Batak dipungut perpuluhan, ngarang kau luga. Maka Yesus datang mengatakan ke seluruh bangsa bukan perpuluhan lagi, tapi persembahan. Janda tua itu memberi dari kekurangannya lebih dari 10%. Itu biar tokoh luga. Wah, kalau gitu dong bagaimana perkembangan gereja? Kau lihat Katolik, mana ada perbulan buktinya gerejanya besar-besar.
Kau lihat AKBP, mana ada perpuluhan, buktinya gerejanya besar-besar, HKI dan segala macamnya, tapi mereka memberi persembahan. Memang oke, kau bilang orang bukan pelit juga, tetapi bisa jadi dia miskin. Terus kau bilang Tuhan mengatakan orang lain anjing juga. Aku nggak tahu dari mana ucapanmu itu juga. Terlalu sadis caramu, kayak kata lagu itu. Nggak ngerti aku. Memang betul kau nabi palsu. Mana ada Tuhan mengatakan orang di luar orang lain itu anjing. Aduh. Nah, kau bilang Tuhan harus diberi upeti. Waduh, tambah sesak kau ini. Memang betul kau nabi palsu. Tuhan itu kaya. Bahkan kita dijanjikan tidak menabur, tapi menuai. Masa gereja tidak bisa? Hei, Katolik itu udah ada perpuluhan. Berkaca kalau gak mau kau cobi rupanya perpuluhan itu. Takutku kau ngocok-ngocok perpuluhan. Alasan kau aja itu. Demi kerajaan Allah. Aduh, udah banyak fakta juga. Kau lihat semua pengocok perpuluhan itu, tasnya harganya miliaran. Memang gerejanya dibangunnya besar, tapi kerajaan dia bukan kerajaan Tuhan. Apa buktinya itu kerajaan dia? Gak mau dia pindah dari situ. Ini aku yang bangun katanya. Bukan kalian yang bangun, aku. Itu biar tahu kau juga. Semua yang pengocok perpuluhan rata-rata mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Itu fakta. Memang sakit untuk dibilangkan, tapi harus kukasih tahu ini kepada semua orang. Maka mereka lah gembala sekaligus pemilik lahan pengembalaan. Tidak bisa itu. Gembala itu adalah pekerja, ada tuan tanahnya. Tapi ini tidak, mereka tuan tanah, mereka juga sebagai gembala. Alasan itu juga. Katolik tak ada memang perpuluhan, gerejanya besar-besar, katedral di Jakarta itu dipatikan besarnya luar biasa. Di tempat kami ini ada, di desa itu Katolik, 2000 durung-durung masuk juga, tapi bisa gerejanya besar. Pakai ini dari mana bisa? Tuhan mencukupkan semuanya. Kau bilang kau nabi, masa gak percaya kuasa Tuhan bisa mencukupkan? Betul kau nabi palsu. Sudah gelisah hatimu. Dengan uang 1000 pun orang bisa membangun gereja. Buktinya Katolik itu besar, durung-durung di desa itu 1000 ditukar-tukar, betul, aku tidak pungkiri itu. HKBP tempat kami ditukar-tukar, betul, tidak aku pungkiri itu. Tapi kenapa gerejanya bisa besar ya? Itu baru pekerjaan nabi ya. Yang tidak terpikirkan kau juga bisa dikerjakan mereka. Kalau kau membangun harus banyak uang, harus perpuluhan. Enggak, kalah kau berarti dengan HKBP itu. Di sini 2000, kalau dihitung itu 2000 banyak. Tapi gereja besar kali juga. Oke, terima kasih. Dengar, oke ya. Jadi Rudi ini saya lihat, saya curiga, ini kayaknya sepertinya kacungnya Katolik ya. Dia membesar-besarkan Katolik. Dia bukan membesarkan gerejanya, tapi membesarkan Katolik. Katanya gereja Katolik besar. Heran gue sama si Rudi. Jumlah Katolik tuh di Indonesia ini 7 juta. Jumlah Kristen tuh 16 juta. Jangan lo ngarang-ngarang, Rudi. Jangan lo bilang Katolik besar. Kalau memang Katolik itu besar, bikin jumlah Katolik di Indonesia lebih besar. Tapi ternyata kagak sanggup. Kau bilang lah KBP besar-besar gerejanya. No, gereja KBP Sabungan baru dibangun kemarin. Setelah hampir 200 tahun baru dibangun kemarin. Yang bagus ada tuh. Saya datang itu. Bagus di gereja ini. Tapi gua lihat umurnya berapa? Hampir 170 tahun. Buset, 120 apa 150 tahun. GBI 10 tahun udah mau bangun Sumatera Resort kapasitas 20.000, itu baru 10 tahun, Rudi. Wah, lu jangan bilang besar-besar tapi udah berapa abad? Katolik jumlahnya berapa? 7 juta. Kristen jumlahnya berapa di Indonesia? 16 juta. Udah naik 20 juta. Itu juga larinya semua udah melari karismatik. Kau jangan ngajarin kita ini orang paling kaya di sini. Daftar 100 orang terkaya pun di Indonesia rata-rata karismatik. Eka Cipta Wijaya, Antoni Salim. Itu gue udah lihat semua itu, daftar-daftar. Itu orang karismatik semua. Aduh, nih orang. Lu jangan ngajarin orang kaya. Orang susah kok ngajarin orang kaya sih. Ya, mau bilang saya nabi palsu, ya buktinya lu jauh lebih susah dari kegerakan karismatik. Orang karismatik jauh lebih kaya, mereka percaya penglihatan, percaya mujizat, tapi mereka lebih diberkati, jauh lebih diberkati dari lu. Perpuluhan itu ya memang diajarkan dulu kepada bangsa Israel. Tujuan diajarkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Karena Yesus pernah berkata, roti yang diberikan kepada anak tidak lain diberikan kepada anjing. Makanya kau mengajar itu harus dengan kuasa, dengan mujizat. Gak cukup dengan cuma-cuma orang. Harus punya mujizat. Gak punya mujizat, udah mati aja, tutup aja gereja kau. Di dalam dunia perdebatan pun juga kau juga tukang gosip. Ibarat bukannya kalau beritain firman Tuhan, bahas si Joshua Tehu lah, bahas Saiful Ibrahim lah, pastor. Itu gak perlu bahas, lu beritakan firman Tuhan. Mana pernah gue bahas di channel gue ngebahasin titiknya orang. Lu ngebahas
pencabulan, perselingkuhan lah, itu nggak penting lo bahas. Sekarang kita punya mujizat, punya tanda-tanda heran, paling kaya di muka bumi. Dapat 10 orang terkaya, rata-rata orang masuk pada Forbes. Oke, terima kasih. Dia bilang orang terkaya dari karismatik ini, nomor 1 itu tetap Katolik. Mau seluruh kalian orang kaya, kalau nomor 1 orang Katolik, ya nggak bisa kau apa-apakan. Inilah nggak tahu, makanya aku bilang kau nggak bisa mencerna kata-kataku. Gerejanya yang besar, bukan aku bilang umatnya. Jumlahnya cuma 7 juta, Rudi. Diam, tidak usah bercerita, slow lagi. Dan aku bilang, buktikan di dalam dirimu Roh Kudus. Hanya satu cara pembuktiannya. Kau punya kesabaran, kelemah lembutan. Ini nggak ada Roh Kudus di dalam diri kau. Aku masih bicara kau sangga-sangga, ya. Kita bicara gereja, pembangunan gereja, bukan berbicara jumlah orang. Nggak sampai otakmu menangkap luga. Kemudian HKBP kau bilang setelah 200 tahun, itu bagus. Artinya mereka bisa bertahan hidup tanpa perpuluhan. Mana lebih hebat? Kalau kau minta perpuluhan, kau bagus, wah itu wajar. Yang luar biasa itu hanya uang 2.000 bisa membangun gereja besar. Itu baru luar biasa. Biar kau pahami, jangan terbalik-balik cara pikirnya. Terus kau bilang perpuluhan untuk diajarkan. Tidak pernah Yahudi mau mengajarkan agamanya kepada orang lain. Tidak pernah Yahudi menyebarkan agama. Jangan kau karang-karang juga, kau nabi palsu, betul. Kau ambil hak Yahudi. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 20 Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi, itu orang-orang Yahudi. Lu gila, orang itu mana ada kau dengar Yahudi berdiri situ, ayo ikut agama kami? Tidak ada. Narang kau. Sudah kubukakan ayatnya Ibrani 7, apalagi yang mau kau sangkal? Pemungut perpuluhan adalah Lewi. Tidak pernah dibilang luga tambulan, tidak bisa. Pemberi perpuluhan adalah saudara-saudaranya Lewi, 11 suku Israel yang lain. Tidak bisa luga tambulan pemberi perpuluhan, tidak bisa, nggak diterima. Oke, hanya ada 2 manusia di luar itu, yakni Melkisedek dan Abraham. Kenapa mereka ini disebut? Karena Abraham nenek moyangnya Israel. Melkisedek kepadanya dia memberi perpuluhan. Dia bukan Lewi, karena Lewi belum hadir pada saat itu, belum lahir. Dan sudah kubuka juga 2 Korintus 9 tadi. Hendaklah masing-masing memberi dengan keikhlasan, ketulusan. Ada orang memberi perpuluhan, mutung mukanya, berpikir, aduh aku besok makan apa, buat apa luga? Seolah-olah gereja tidak bisa berdiri kau buat dengan perpuluhan. Katolik itu bisa berdiri tanpa perpuluhan. Pakai ini, gereja terbesar di dunia milik Katolik. Jangan karang-karang. Di dunia itu, bukan dibangun dengan perpuluhan itu juga. Sadar kau nabi palsu. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab ya. Dia ini tetap mengagung-agungkan Katolik. Yang kita bahas ini kan kualitas. Jumlah Katolik 6 juta di Indonesia. Jumlah Kristen di Indonesia 16 juta. Beda 10 juta. Katanya gereja terbesar. Katanya gereja terhebat. Panutan Opung Rudi. Harusnya kalau memang Katolik itu ngeri, bikin dia jumlahnya 40 juta di Indonesia, Ucok. Ini cuma 6 juta. Bikin jemaatmu banyak. Jangan cuma 6 juta. Yang kau bangga-banggakan itu Katolik. Tidak ada pergerakan. Makanya benarlah kesaksiannya 7 remaja Kolombia, dia dibawa ke neraka sama Tuhan Yesus. Ditunjukkanlah bagian-bagian di neraka. Ada satu blok pembantaian itu seperti sungai api. Di situ orang menjerit-jerit. Tuhan mengatakan orang-orang di sini dibantai karena tidak membayar perpuluhan. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, mereka menganggap perpuluhan itu bukan perintah. Padahal itu perintah. Yesus berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu. Yesus menjelaskan pada waktu umat menahan perpuluhan, itu firman Tuhan berhenti diberitakan. Dan hukuman mereka ini 1000 kali lipat. Jadi hukuman mereka ini di neraka 100.000 kali lipat. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kerajaan Tuhan diacak-acak nih sama mereka ini. Tuhan suruh bayar perpuluhan, lu bilang itu hanya ajaran untuk Israel. Kan ajaran itu memang disampaikan kepada Israel. Lalu melalui Yesus Kristus disuruhlah dijadikanlah segala bangsa murid dan ajarkan hukum Taurat itu. Apa hukum Taurat? Dia perpuluhan. Wah, ini benar-benar di guru palsu nih, cocoknya nih ini dimasukin aja ke lautan api nih. Pantat kau habis Rudi, di neraka Rudi. Kau apa susahnya sih lo ngasih perpuluhan? Memang ada kejahatan terselubung di situ supaya kerajaan Tuhan nggak bisa berkembang. Itu kan cara-cara iblis. Makanya kami udah ngeliat kau di neraka sebenarnya. Kami karena kasihan aja ngeliat kau. Kami aja bisa ngeliat kau di neraka kok. Kenapa kami bisa ngeliat kau? Ya karena kami anak-anak Tuhan. Yesus sudah menebus kami, memberikan kami kuasa melihat hal-hal misteri. Kalau kau nggak percaya, itu urusan kau. Jadi jangan gara-gara kau orang masuk neraka. Makanya kau sekolah Alkitab. Selain sekolah Alkitab, minta kau diurapi. Makanya aku minta sampai kau dibaptis, Rudi. Baptis kau
supaya kau nggak masuk neraka. Tapi kalau kau masih mengeraskan hati, ya udah, memang kau akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dapur api lah tempat kau. Kau panggil opung kau di situ. Masa firman Tuhan kau acak-acak? Makanya kau turutin nabi Tuhan, guru palsu. Oke. Luga, kamu bilang Katolik 6 juta, 7 juta, Protestan 16 juta. Harusnya kau bandingkan dengan karismatik dong. Berapa karismatik? Kristen banyak terbagi-bagi. Terus bandingkan berapa sinode kau. Katolik itu satu kesatuan, Luga. Makanya gue bilang isi kepalamu nggak mampu mencerna yang ku bilang. Kita bicara bangunan, kau bicara jumlah jemaat. Jemaat kau pun banyak. Kau bilang, itu kan karena kau gabungkan seluruh gereja. Tapi kalau GBI kau sendiri paling hebat 1000 orang. Dan begitu, Luga. Katolik itu satu kesatuan yang am. Jangan kau karang-karang, Luga. Terus kau bilang ada 7 orang dibawa ke neraka. Itulah dusta-dusta orang karismatik untuk memungut perpuluhan. Dusta. Neraka saja belum hari akhir sudah ada kau bilang diisi. Ada orang disiksa di sana, terus dibawa Yesus ke sana. Artinya Yesus sekarang di neraka. Hei, Luga, firman Tuhan itu kekal. Neraka adalah tempat penghukuman yang kekal. Jika Yesus masuk di sana, Yesus tak akan bisa keluar. Pahami itu, Luga. Makanya jangan kau ikut ajaran-ajaran penyesat yang mengatakan menyiksa orang nanti di neraka adalah malaikat. Kalau malaikat sampai masuk surga, berarti malaikatnya masuk neraka. Masuk neraka. Tentu masuk neraka. Kau mengambil dari cerita-cerita doang, Luga. Tak satu pun ayat bantahan kau beri samaku. Kalau ayat bantahanku Ibrani 7. Jangan kau bilang aku nggak punya dasar firman Tuhan. Ibrani 7. Lewi pemungut perpuluhan. Pemberi perpuluhan 11 saudaranya. Sudah jelas, Luga. Kemudian kau bagaimana cara membangun gereja? Kan sudah kau lihat Katolik. Kau lihat AKBP. Dari mana lah dulu uang orang Batak bisa banyak? Buktinya gereja bisa bangun. Gereja bisa berkembang tanpa perpuluhan, Luga. Tinggal bagaimana memanagenya, itu aja lah. Kau bilang, Pak, kalau tidak membayar perpuluhan itu cara-cara iblis untuk menghalangi gereja. Tidak, Luga. AKBP tak pernah terhalangi itu. Yang menghalangi cara iblis itu menutup gereja. Melarang gereja berdiri itu. Itu kau pahami. Kau bilang kau melihat aku di neraka. Betul, kau nabi palsu. Neraka aja belum ada isinya. Hari penghakiman aja belum ada. Aku masih di sini. Terus kau lihat aku sudah di neraka. Siapa yang menghakimi aku? Siapa yang mengadili aku, Luga? Tanpa sadar malam ini kau mengatakan kau betul nabi palsu. Bukan nabi ke-26. Aku masih di sini. Kalau kau sampai bisa dibawa ke neraka, artinya sekarang kau di neraka, yang di neraka. Karena kau sudah dibawa ke sana, neraka tempat hukuman kekal. Kalau kau sekali masuk di sana, kau sudah terdaftar di neraka. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut ya. Ya. Neraka, Hades, ya, itu berbeda dengan lautan api, Rudi. Ya, orang mati, kau kira di alam maut sana mereka nongkrong, ngopi. Mereka disiksa kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Hades dengan lautan api itu berbeda. Ini aja kau nggak sanggup. Makanya kau sekolah. Ya, alam maut itulah disebut kerajaan maut. Di sana iblis dan pasukannya menyiksa manusia sampai hari penghakiman. Setelah hari penghakiman, maut dan kerajaan maut akan dicampakkan ke dalam lautan api. Itu di Wahyu pasal 20. Jadi kau jangan bilang neraka belum ada. Neraka itu lautan api. Hades itu adalah alam maut, di mana di situ manusia itu juga bisa disebut neraka. Ini cuma permainan kata-kata aja sebenarnya. Alam maut dengan lautan api itu berbeda. Tapi alam maut itu sudah penyiksaan yang nyiksa setan-setan. Setelah hari penghakiman, ini alam maut beserta dengan setannya dilemparkan, dicemplungin ke dalam lautan api. Belum sampai sekolah kau situ. Oke, kau bilang lagi HKBP. HKBP kau bilang besar. Ini berani nggak pendeta HKBP mengatakan jemaat jangan ada yang berdukun? Berani nggak? Nggak berani. Pindah gereja mereka. Ini semua dukun semua, Rudi. Gua ada di sini, Rudi. Banyak orang mati, Rudi, di sini. Hah? Santet. Pada waktu mereka mati di santet, apa pendeta HKBP? Mana? Gue di sini loh. Gue lagi di Subang loh. Lu jangan ngajarin gue tentang orang Batak. Lu bukan di tanah Batak, Rudi. Lu lama di perantauan, lu bukan orang Batak. Lu cuma bawa KBP. Gua ini ketemu sama petinggi-petinggi KBP di sini. Kemarin aja gua ngobrol sama bendara KBP kok. Lu jangan ngajarin gua tentang KBP. Tapi justru mereka ada yang kerasukan setan. Petinggi KBP ada yang kerasukan setan di sini, biar lo tahu. Gua ngasih firman sama dia. KBP apaan sih? Dukun di mana-mana, roh-roh jahat di mana-mana. Lu jangan ngomong KBP sama gua.
Berani nggak AKBP membebaskan orang Batak dari perdukunan? Berani nggak berkhotbah? Jangan ada yang berdukun. Kalau nggak ada yang berdukun, usir dari sini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Lu ngomong kayak gitu, pindah mereka habis. Lu nggak bisa membebaskan orang dari orang jahat, dari satu karena lu nggak ada kuasa. Sama juga kayak Katolik. Katolik di sini ada nggak Katolik melarang orang Batak berdukun? Nggak ada, Rudi. Kalau Katolik itu hebat, jumlah Katolik di Indonesia bukan nanti, Rudi. Dari zaman berapa jumlah Katolik di Indonesia? Udah 1 M, udah 100 juta, masih 6 juta untuk bertahun-tahun. Slow, jangan kemasukan roh jahat. Slow. Jangan masuk roh jahat. Udah habis waktumu. Dalam nama Yesus. Slow. Udah, cabutlah gua. Oke. Selamat malam Luga ya. Selamat Oke, malam. selamat malam ya. Selamat malam, Tuhan berkati ini. Kebetulan gua juga masih ada acara ya. Siap. Oke. Saya Siap. minta seluruh pemirsa yang menonton channel malam ini jangan ikuti suri lagi semua baptis Islam. Kalau nggak baptis Siap. Islam, awas loh. Siap. Oke, Siap. selamat malam ya, Tuhan berkati. Oke, selamat malam Luga. Ya, aku terakhir ya dari aku ya, buat 3 menit biar adil, buat 3 menit. Aku juga mau cabut. Inilah aku bilang omongan daripada nabi palsu. Dia mengatakan bahwa alam maut itu bukan neraka. Betul, alam maut itu alam kematian. Di alam kematian katanya orang disiksa. Inilah gobloknya aku bilang nabi palsu. Kalau alam maut itu sudah ada penyiksaan, maka orang-orang yang sebelumnya Yesus turun ke dalam kerajaan maut sudah disiksa. Contohnya Abraham, contohnya Samuel. Faktanya Alkitab menunjukkan ketika Saul memanggil Samuel keluar dari dalam tanah itu cahaya bercahaya dia. Tidak ada dibilang situ kena api, kena bakar. Tidak ada. Itu ciri-ciri nabi palsu. Sudah. Kalau sampai sekarang sudah ada penyiksaan, Yesus turun dalam kerajaan maut, apakah Yesus terbakar? Apakah Yesus tersiksa? Inilah yang kubilang orang yang tidak paham firman Tuhan. Cuman dia mengatakan bahwa dia seperti punya kuasa, punya mujizat ya. Jangan bertukun. Itu sering diucapkan. Saya dulu AKBP diucapkan. Tetapi kalau ada umat yang pergi berdukun, itu bukan salah pendeta. Bahkan Alkitab pun menuliskan jangan membunuh. Tetapi ada umat yang membunuh. Apakah dibilang Alkitab tidak berani mengatakan jangan membunuh? Tidak. Memang orang GBI tidak ada pergi ke dukun. Banyak. Bilangnya kemasukan setan. Pendeta nggak bisa ngusir. Bu. Setiap kau gereja ke AKBP tidak pernah orang kemasukan setan di gereja. Tapi kita ke gereja karismatik banyak orang kemasukan setan. Kenapa? Artinya setan itu bisa memasuki pertahanan GBI nggak kuat. Masuk dia kesurupan orang, baru tumpang tangan, ngusir setan keren. Orang dia masuk duluan. Sementara di AKBP nggak ada orang masuk setan. Ini pikir yang terbalik-balik. Katanya mengusir setan hebat. Yang hebat itu setan tidak bisa masuk. Bukan mengusir setan. Terbalik-balik kawan pikirannya. Mengenai Katolik. Katolik itu besar di seluruh dunia. Memang GBI berapa sih? Mau membanding-bandingkan Katolik? Di Indonesia saja dia sendiri 6 juta. GBI berapa? Lebih hebat AKBP. Kan begitu kawan. Aduh. Jadi perpuluhan itu memang saya tidak larang. Itu hak kalian. Tetapi jangan bilang namanya perpuluhan karena 1 Ibrani 7 melarang kalian kalau kalian bukan orang Lea sebelah suku Israel, dan penerima juga dilarang kalau dia bukan orang Lewi. Siapa yang melakukan itu artinya mengambil kemuliaan Melkisedek dan Abraham. Hati-hati terhadap nabi palsu Luga. Jangan kalian terpengaruh dengan dongeng-dongeng yang Shalom semuanya. Itulah tadi cuplikan atau tayangan dari video yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan atau dari video tersebut memberikan kita manfaat atas apa yang telah disampaikan, menjadi pencerahan untuk kita semua akan firman Tuhan. Oke teman-teman, dan juga yang belum subscribe, mohon ya dukungannya kepada channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara mensubscribe. Terima kasih, dan juga dibantu di like juga, dan tambahkan komentarnya, berdiskusi ke teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.